Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Mudah-mudahan semuanya kabarnya lagi pada sehat dan bahagia terus ya. Kalau saya lagi agak sedikit kaget sama beberapa artikel yang belakangan ini mengatakan bahwa sebanyak 2,45 juta remaja Indonesia didiagnosis mengalami gangguan jiwa. Agak ngeri ya. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Ada apa dengan remaja di Indonesia? Simak terus sampai habis, oke? Jadi, sebanyak 2,45 juta remaja Indonesia didiagnosis mengalami gangguan jiwa selama 12 bulan terakhir. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di Indonesian National Adolescent Mental Health Survey yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Gangguan jiwa yang paling banyak diderita remaja Indonesia adalah gangguan kecemasan, kombinasi fobia sosial dan gangguan kecemasan umum sebesar 3,7%, diikuti oleh gangguan depresi mayor sebanyak 1,0%. Kemudian gangguan perilaku 0,9%, serta PTSD dan ADHD keduanya 0,5%. Ini dikutip dari laman resmi UGM ya. Bukan hanya masalah gangguan mental, mereka juga menemukan masih sedikit remaja yang mencoba mencari bantuan profesional berkaitan dengan masalah mental yang mereka hadapi. Padahal, pemerintah saat ini telah meningkatkan akses ke berbagai fasilitas kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan mental ini. Dan ternyata hanya 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental yang mengakses layanan dalam 12 bulan terakhir. Sebenarnya, apa sih ciri-ciri remaja yang sedang mengalami gangguan mental? Nah, ini dikutip dari alodokter.com. Ciri-ciri gangguan mental pada remaja yang pertama adalah tidak bisa mengontrol emosi. Anak remaja yang punya gangguan mental biasanya tidak mampu mengelola emosi atau terkesan lebih sensitif. Dia bisa merasa sedih yang begitu mendalam dan marah yang meledak-ledak tanpa alasan yang jelas. Dia juga sering merasa kalau dirinya selalu salah dan tidak berharga. Mungkin bakal ada yang bilang kalau mereka alay, lebay, berlebihan, segala macam. Tapi buat mereka yang lagi ada di fase ini bukan hal yang mudah buat mereka lalui. Kemudian, yang kedua adalah perubahan perilaku yang tidak wajar. Perlu diwaspadai ya, ketika adik kita, saudara kita, anak kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita tiba-tiba berperilaku yang gak wajar, seperti memberontak, mengamuk, arogan, mudah tersinggung, atau kembali seperti anak kecil. Ini bisa saja menjadi tanda kalau dia sedang mengalami gangguan mental. Nggak cuma itu, kesulitan bersosialisasi, menarik diri dari lingkungannya, kemudian kehilangan minat untuk melakukan hal-hal yang disukai dan biasa dilakukan gitu ya, kayak pergi ke sekolah atau main sama teman. Ini juga bisa menjadi tanda adanya gangguan mental yang diderita. Sementara untuk anak remaja yang memiliki gangguan kecemasan, dia bisa merasakan cemas yang berlebihan ketika berada di sekitar orang lain, kayak takut akan penolakan gitu ya, dan ujung-ujungnya memilih menghindar dari tempat yang ramai. Ciri yang ketiga adalah prestasi di sekolah menurun. Karena enggan beraktivitas, anak yang punya gangguan mental akan mengalami masalah dalam proses belajar, sehingga prestasi di sekolahnya pun bisa menurun. Kondisi ini juga bisa membuat fungsi kognitifnya seperti kemampuan berpikir, mengingat, atau memecahkan masalah menjadi lebih lemah dari biasanya. Biasanya dia aktif banget, ekskul segala macam, ikut bimbel sana sini, belajar pagi, siang, malam, ayo. Mendadak dia kayak gak ada minat buat ngapa-ngapain, lemah, letih, lesu, lunglai, pokoknya kayak gak niat hidup. Nah, ini nih yang juga harus diperhatikan. Ciri yang keempat adalah gangguan tidur dan makan. Mungkin hal yang biasa ya ketika kita melihat anak remaja suka begadang,
Tapi kalau waktu tidur anak berubah dengan ekstrim, kayak susah tidur, atau terlalu banyak tidur, atau bahkan sampai tidak bisa tidur sama sekali, bisa jadi psikisnya sedang terganggu. Anak yang mengalami gangguan mental biasanya akan mengeluh sering mimpi buruk, atau bahkan kadang-kadang sampai tidur sambil jalan. Selain masalah pada tidur, remaja yang menderita gangguan mental juga kerap mengalami gangguan makan, seperti tidak nafsu makan ya, sehingga berat badannya menurun, atau justru malah makan berlebihan yang ujung-ujungnya membuatnya menjadi obesitas. Nah, yang kelima adalah melakukan kebiasaan buruk. Anak remaja yang psikisnya bermasalah biasanya akan meluapkan emosi mereka dengan melakukan hal-hal yang buruk. Ini bisa berupa merokok berlebihan, minum minuman beralkohol, atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Selain itu, dia juga kerap membenci atau menyakiti diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, bahkan terpikirkan atau mungkin sudah mencoba untuk bunuh diri. Nah, yang keenam adalah mengeluh sakit fisik. Jadi, anak remaja yang punya masalah mental tidak hanya bisa dilihat dari adanya perubahan perilakunya saja, tapi juga bisa muncul gejala fisik. Biasanya, anak dengan masalah mental akan mengeluh sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, atau nyeri pada otot-otot. Mereka terlihat tidak bertenaga dan juga tidak bersemangat. Selain mengenali ciri-ciri gangguan mental, di sini kita sebagai kakak, kita sebagai orang tua, kita sebagai saudara harus berperan dalam menjaga kesehatan mental mereka ya. Kita bisa mencoba dengan membina hubungan yang baik dengannya gitu ya. Ajak dia ngobrol, dengerin segala keluh kesahnya, kemudian support dia untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, kemudian ajarkan dia cara mengelola stres yang baik, dan dukung dia untuk membiasakan hidup sehat gitu ya. Pokoknya jangan biarkan adik-adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita mengalami gangguan mental. Jangan pernah sepelekan masalah kesehatan mental ya. Apalagi yang namanya remaja, pola pikirnya kadang-kadang masih labil, masih suka nekat. Jadi harus benar-benar perlu dan butuh dukungan dari orang-orang di sekitarnya ya. Karena kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, takutnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, barangkali ada di antara kamu yang mau nambahin, mau sharing pengalaman, atau barangkali kamu saat ini lagi gak baik-baik aja dan butuh teman buat cerita, silakan aja kamu bisa lanjut di kolom komentar ya. Atau kamu juga bisa cerita langsung kok. Pokoknya siapapun kamu, dimanapun kamu, apapun masalah kamu, gak usah sungkan kalau mau cerita. Oke? Sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye.